Oke, ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mencoba sedikit berdiskusi tentang sistem operasi. Operasi apa? Sistem operasi Windows. Oke, sebenarnya sistem operasi itu apa gitu ya? Teman-teman kan pasti bertanya-tanya. Nah, sistem operasi itu kalau teman-teman lihat di sini penjelasannya, itu program ya, program yang mengelola perangkat keras dan aplikasi komputer. Jadi gimana caranya komputer kalian itu bisa berguna, dia harus bisa dipakai, dia harus terinstall sistem operasi sehingga layar yang memunculkan gambar, speaker yang menghasilkan suara, terus ada kamera yang bisa menangkap gambar wajah kalian, itu semua dikendalikan dengan sistem operasi ya, perangkat keras dan aplikasi komputer. Nah, di dalam komputer sendiri ada program-program yang terinstall. Contohnya seperti Microsoft Office. Nah, bagaimana Microsoft Office bisa berjalan dengan baik? Dia harus berjalan di atas sebuah sistem operasi. Oke. Nah, dasarnya ya, dasar dari sebuah program aplikasi berjalan juga tentu sistem operasinya harus berjalan dengan baik gitu. Karena sistem operasi akan menjadi perantara antara kita ya, pengguna komputer dan perangkat keras. Jadi kita berkomunikasi dengan perangkat keras dijembatani atau diinterpretasikan oleh sistem operasi. Kita berbicara dengan bahasa manusia, komputer berbicara dengan bahasa mesin. Maksudnya gimana? Ya, jadi kita ini ingin melakukan operasi perkalian, ya, perkalian. Contoh seperti ini. Saya buka kalkulator ya. Saya buka kalkulator. Saya ingin melakukan perkalian 9 dikali 3. Ya, ini standar ya. Jadi kalkulator ini menampilkan standar bahasa kita ya. Nah, sama dengan 27. Tapi kalau bahasa mesinnya ya, coba saya munculkan programmer ya. Karena dia berjalan dengan biner. Saya heksakan dulu. 9 dikali 3 tadi ya. Nah, binernya itu seperti ini gitu loh. 27 itu seperti ini. 27 1.11011. Nah, ini cara komputer sebenarnya berkomunikasi atau cara komputer berbicara. Karena kita tidak paham, maka diterjemahkan oleh sistem operasi. Oke. Nah, di dunia ini sistem operasi ada banyak banget teman-teman. Jadi ada Windows ya, Linux, ada Ubuntu, macOS dan Android. Nah, Ubuntu ini sebenarnya dasarnya dari Linux juga sebenarnya. Nah, Linux ini berawal dari seorang programmer yang ingin mencoba membuat sebuah sistem operasi dan orang itu bisa menggunakannya secara gratis. Namanya Bapak Linus Torvalds. Nah, Windows ini seringkali kita jumpai karena memang kita pakai ya Windows. Logonya seperti ini. Jadi sekarang ini perkembangan Windows juga cukup pesat ya. Bahkan ada sebuah ya pendapat bahwa 8 dari 10 komputer itu menggunakan Windows di dunia ini ya. Oke. Nah, kalau ini sistem operasi yang berjalan di desktop atau komputer kalian. Linux juga bisa berjalan di desktop ya. Ubuntu juga berjalan di desktop di komputer kalian, bahkan ada yang dipakai untuk server. Nah, untuk macOS ini sistem operasi punyanya Apple ya, dia berjalan di perangkatnya macOS, perangkatnya Apple sendiri. Jadi dia tidak bisa diinstal di luar perangkat Apple. Kalau Windows bisa diinstal di setiap perangkat yang support dengan minimal requirement yang diminta oleh Windows. Kalau Android ya
Android tentu berjalan di HP ya, smartphone ya, tablet, smartphone, dan juga ada yang beberapa komputer menggunakan Android. Oke, next. Nah, ini kita permudah dalam memahami cara kerja sistem operasi. Kita di atas ini ya, kita level ini ya. Nah, Anda ini ingin menggunakan Word. Nah, Word ini kan tertanam di dalam komputer ya, di dalam hardware, di dalam hard disk. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan hard disk, dengan mesin? Diterjemahkanlah menggunakan sistem operasi. Jadi dia yang menjembatani kita dengan perangkat keras ini. Nah, sistem atau program aplikasi itu berjalan di atas sistem operasi. Nah, sistem operasi inilah yang berkomunikasi dengan hardware. Bagaimana contohnya? Nah, pada saat kamu mengetik kata-kata di Word, kamu akan menyimpan hasil pekerjaan kamu. Nah, media penyimpanan itu kan adanya di sini, di hardware ini. Bagaimana data ini bisa tersimpan di sini? Nah, diterjemahkanlah oleh sistem operasi. Sama ya, seperti Excel, compiler kalau kalian sedang membuat program, text editor, ya, atau saat kalian sedang menjelajah internet, ada web browser di sini. Karena dia akan mengakses ya hardware-nya apa, ada wifi, ada LAN card. Nah, bagaimana bisa mengakses data ini? Maka diterjemahkanlah oleh sistem operasi. Jadi sangat vital keberadaan sistem operasi ini. Udah ya dipahami ya struktur ini, ya diagram ini. Jadi kalian sedang ingin melakukan drawing ya atau menggambar. Nah, menggambar itu kalian ingin menggunakan alat gambar yang pakai pensil itu. Maka hardware-nya itu akan tertanam di sini dan nanti dia akan diterjemahkan oleh operating system ya. Dan ada aplikasinya sendiri untuk menerjemahkan coret-coretan kalian sehingga muncul di layar. Oke, next. Nah, sebenarnya tipe dari sistem operasi itu apa? Tipenya itu ada yang batch OS ya, lalu ada time sharing. Jadi membagi waktu dia. Ada distribusi operating system, ada jaringan operating system. Nah, ini seperti server tipenya. Ada real time OS, ada multi programming, processing, atau tasking sistem operating system. Nah, ini tipe-tipe dari sistem operasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan convenience ya, dan efisiensi, dan keduanya mengefisiensikan sumber daya. Jadi tidak terlalu berat dalam menggunakan perangkat keras. Fungsinya apa sih? Ya, fungsinya untuk melakukan interface antara user dan hardware. Kita yang berbicara bahasa manusia, hardware berbicara bahasa mesin. Nah, diterjemahkanlah oleh sistem operasi. Dan juga mengalokasikan sumber daya. Nah, kalau kita lagi buka Word, butuh berapa mega sih? Nah, di hardware kamu RAM-nya itu ada berapa mega? Dipakai dulu untuk kamu ngetik Word. Pada pertengahan jalan kamu butuh untuk membuka Excel. Memori yang dibutuhkan Excel misalkan ya 200 mega. Memori kamu tersisa 1 giga. Oke, diambilkan dulu 200 mega untuk membuka Excel ini. Ya, jadi si sistem operasi ini yang membukakan atau menyediakan dan memanajemen memori, keamanan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau pada saat kamu buka sebuah web yang di dalamnya ada virusnya, atau ada trojannya, atau ada malware-nya, nah sistem operasi ini biasanya ada defender ya, sistem defender pertahanan. Dia punya bawaannya sendiri. Kalau kalian ingin menambahkan, bisa menambahkan sebuah antivirus, atau dalam hal ini adalah program aplikasi. Nah, sebelum ada program aplikasi antivirus itu, si sistem operasi sendiri punya sistem keamanan ya untuk security. Jadi tipenya, tujuannya, dan fungsi dari sistem operasi itu
sudah kita pelajari bersama. Sampai sini teman-teman ada reaksi? Nah, di sini nih. Coba sekarang karena kita lagi belajar Windows, maka di sini saya fokuskan dulu ke Windows. Ini tampilan Windows dari masa ke masa. Nah, sistem operasi Windows ya. Nah, ini teman-teman. Awalnya Windows 1 ya. Windows 1 dinamakan Windows 1 karena memang awalnya bukan Windows, awalnya itu CMD. Nah, begitu ada tampilan GUI atau Graphical User Interface, jadi ada interface-nya, dinamakanlah oleh si Windows namanya Windows 1. Jadi ini perusahaannya punyanya Bill Gates ya dan Paul Allen ya. Yang pertama kali merilis operating system untuk PC pada November 1985 yang diberi nama Windows 1. Nah, tampilannya itu seperti ini. Masih 6 bit ya, 8 bit sorry. 8 bit. Jadi kalau kalian dulu punya HP yang belum polyphonic ya hampir sama kayak gini tampilannya. Terus ada Windows 2 selanjutnya, dia berkembang lagi. Nah, dinamakan Windows 2 tahun setelah kehadiran Windows 1. Berarti berapa tuh? Tahun 87 ya. Nah, karena 87 itu udah ada komputer teman-teman. Dan sudah ada sistem operasi Windows. Microsoft meluncurkan Windows 2 pada Desember 1987. Dalam versi kedua ini banyak inovasi baru ya. Jadi mungkin di sini ada minimize, ada atas bawah ini ya, up. Belum ada close-nya di sini. Oke, next. Nah, selanjutnya tahun 1990 ini yang saya pakai ini ya, Windows 3 ini. Microsoft meluncurkan Windows 3 nih, tampilan antarmukanya udah mulai lebih berwarna, udah ada warna-warnanya ya. Nah, tombol startnya dia di atas nih, ya tombol startnya dia di atas. Sudah bisa melakukan manajemen file. Tombol close-nya ada di sini nih. Ya, tombol close-nya ada di sebelah kiri. Dia masih naruh tombol close di sebelah kiri dan ada tombol minimize. Otomatis dia naik ke atas ya nanti kalau di minimize. Oke. Tahun 1990. Nah, sepertinya dia punya pola 2 tahun ya. 2 tahun ya. Jadi pada tahun 92 bukannya pakai Windows 4 malah meluncurkan penerus Windows 3 dengan nama Windows 3.1. Ya, 3.1 tahun 1992. Oke, untuk meningkatkan kinerja. Nah, di tahun selanjutnya, jadi sampai dari tahun 92 sampai 2000 mungkin kita masih menggunakan Windows 3.1. Nah, itu yang saya pakai itu waktu saya sekolah. Lahirlah tahun 2000 nih Windows Me. Namanya Millennium Edition karena memang tahun 2000 itu dianggap tahun millennium ya, millennium baru. Jadi segala hal yang berhubungan dengan 2000 mungkin lagi keren nih, booming nih millennium gitu ya. Nah, Microsoft meluncurkan Windows Me. Dari segi antarmuka, Windows Me tidak membawa perubahan yang signifikan ya. Mungkin kalau saya melihat dia menaruh tombol startnya di bawah sini. Yang tadinya di atas dipindahkan ke bawah. Dan sepertinya ini sudah ada close, ada tombol silang itu ya. Nih. Lanjut tahun 2000 Hibernate ya, mendukung opsi Hibernate. Jadi Windows itu udah ada opsi Hibernate. Jadi komputer kalian itu bisa dihibernasi. Apa sih Hibernate itu? Gabungan shutdown dan sleep. Jadi komputernya itu tidak mati tapi tidak hidup juga. Hibernasi. Oke, ini salahnya. Lanjut. Setelah ada Windows Me, nah ini pertama kali saya punya komputer, saya menginstal Windows XP, Extreme Performance ya, panjangannya dari Extreme Performance, tahun 2001. Nah, jadi setelah setahun
Microsoft meluncurkan Windows XP, membawa perubahan pada aspek tombol start dan taskbar-nya. Taskbar-nya berubah nih ya. Nah, ini bertahan nih sampai tahun 2007. Saya kuliah ini lagi booming 2007 Windows Vista. Tapi sayangnya karena dia butuh sumber daya yang besar ya, jadi RAM-nya harus sekian, VGA card-nya harus sekian. Kalau nggak nyampe, maka animasi-animasi yang dimiliki Windows Vista ini nggak jalan. Nah, Windows Vista diluncurkan di pasaran tahun 2007. Nah, apa yang keren dari sini, dia mengusung elemen transparan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada transparansinya ya. Nah, ini lagi booming sekarang nih di efek-efek. Kalau kalian lagi belajar UI UX, efek transparansi ini lagi booming lagi sekarang. Padahal ini udah dikenalkan oleh Microsoft tahun 2007. Sekarang booming lagi. Next ya. Setelah Windows 7 Windows Vista itu dianggap terlalu sulit untuk diinstal, ada sebagian orang mengatakan ini produk gagal. Akhirnya Microsoft meluncurkan Windows 7, malah ini lebih ringan. Ya, dianggap orang lebih ringan. Untuk bisa menggunakan ini, perangkat kerasnya tidak seperti perangkat keras di Windows Vista. Nah, dari segi tampilan ya, pada Oktober 2009 Windows 7 dirilis. Dari segi tampilan tetap mempertahankan elemen transparan, ada transparansinya di sini ya. Pada Windows 7 ini. Nah, jadi dia masih menggunakan efek transparansi Windows Vista. Cuman lebih ringan dalam perangkat kerasnya, dia lebih rendah dari Windows Vista. Lanjut, 3 tahun berselang ternyata. 3 tahun berselang, Oktober 2012 Windows 8 hadir. Nah, ini perombakannya di mana? Ya antarmukanya, dia lebih ini ya, seperti tablet ya. Tombol startnya tidak ada di sini, tapi dia mengusung menu-menu yang mendatar. Ini Windows 8, mungkin teman-teman sudah pakai. Lebih lanjut lagi ya, ternyata dia mengupdate bukan Windows 9 tapi menggunakan Windows 8.1 tahun 2013. Nah, di Windows 8.1 ini tombol startnya dikembalikan lagi di sini. Ada tombol startnya. Jadi kalau teman-teman pakai yang ada ininya, mungkin berarti dia pakai Windows 8.1. Kalau nggak ada tombol startnya, berarti Windows 8. Nah, mungkin ini ya, supaya menunjukkan eksistensinya, kembali lagi dia ke tren 2 tahun sekali. 2015 nih, Windows 10 hadir. Di Windows 10 ada sejumlah fitur baru seperti teknologi personal assistant Cortana. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di bawah teman-teman itu ada yang namanya Cortana itu. Nah, itu adalah personal assistant. Jadi dia seperti manajer teman-teman ya, membantu memanajemen waktu. Teman-teman hari ini ngapain, besok ngapain. Nah, itu ada aplikasi namanya Personal Assistant Cortana. Nah, di sini juga sudah bisa mendukung pengenalan wajah dan mata. Jadi kalau teman-teman ada biometriknya ya, untuk membuka aplikasi tertentu kita bisa menggunakan sistem enkripsi wajah dan mata. Kalau hardware-nya support. Nah, sekarang yang terbaru nih, Windows 11 ya. Kabarnya yang saya dapat itu bisa dipakai gratis. Kalau teman-teman punya Windows 10 yang gratis. Windows 10 yang berbayar. Jadi kan ada laptop yang sudah membawa Windows 10. Nah, nanti Windows akan memberikan akses ini gratis. Jadi kita bisa mengupdate lewat menu update di sebelah sini biasanya ya. Cuman untuk di Indonesia sampai saat ini ya, tanggal 6 September ini belum ada akses untuk mengupdate, belum diberikan sepertinya. Kita tunggu aja, kalau nggak salah Oktober nanti. Jadi Windows 11 ini
melakukan perombakan besar-besaran. Yang tadi tombol startnya ada di sebelah kiri, sekarang ditaruh di tengah. Ya, lebih baru lagi lah, lebih fresh katanya. Pembaruan fiturnya meliputi manajemen jendela tugas, peningkatan kinerja, hingga dukungan aplikasi Android. Nah, kita bisa menjalankan aplikasi Android di Microsoft Windows 11. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan?